Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaiza Putri dari Statistika Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang estimasi interval selisih dua proporsi. Misalkan P1 dan P2 adalah dua proporsi sampel dari dua proporsi dengan distribusi sampling masing-masing mendekati distribusi normal, dan misalkan sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari dua populasi binomial. Jika jumlah keberhasilan masing-masing adalah X1 dan X2, maka proporsi sampel dapat dituliskan sebagai P1 kecil sama dengan X1 per N1, atau dapat kita katakan P caping 1 sama dengan X1 per N1 dan P caping 2 sama dengan X2 per N2. Maka diperoleh ekspektasi dari P caping 1 min P caping 2 sama dengan P1 min P2. Untuk mencari ekspektasinya itu sendiri, ini dapat kita uraikan menjadi ekspektasi P caping 1 dikurang ekspektasi P caping 2. Berdasarkan distribusi sampling, ekspektasi dari P caping 1 sama dengan P1 dan ekspektasi dari P caping 2 sama dengan P2, maka kita peroleh ekspektasi dari P caping 1 min P caping 2 sama dengan P1 dikurang P2. Selanjutnya, untuk mencari variansi dari P1 dan P2. Variansi P1 min P2 ini dapat kita uraikan atau dapat kita jadikan variansi P1 ditambah minus P2. Sehingga dapat dijabarkan menjadi variansi P1 ditambah variansi minus P2 ditambah 2 kali kovariansinya. Karena P1 dan P2 ini tidak saling berhubungan, maka 2 kali kovariansinya itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh variansi P1 ditambah variansi min P2. Berdasarkan distribusi sampling, variansi dari P1 dari P1 sama dengan peluang sukses dikali peluang gagal per ukuran sampelnya, maka diperoleh P caping 1 dikali 1 min P caping 1 per N1. Dan untuk variansi min P2 itu min P2 sama dengan variansi P2, sehingga kita peroleh variansi dari P2 itu sama dengan P caping 2 dikali 1 min P caping 2 per N2. Jadi rumus dari variansi P1 min P2 sama dengan P caping 1 dikali 1 min P caping 1 per N1 ditambah P caping 2 dikali 1 min P caping 2 per N2. Setelah mendapatkan rumus dari ekspektasi dan variansi, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menggunakan teorema limit pusat, di mana kita ketahui teorema limit pusat yaitu Z sama dengan variabel acak min ekspektasi dikali akar dari variansi, sehingga diperoleh sebagai berikut. Dari slide sebelumnya, kita memperoleh ekspektasi dari P caping 1 min P caping 2 sama dengan P1 dikurang P2, dan juga kita mendapatkan variansinya, maka akar dari variansinya adalah sebagai berikut. Sehingga kita
memperoleh Z sama dengan P caping 1 dikurang P caping 2 dikurang P1 dikurang P2 per akar dari P caping 1 dikali 1 min P caping 1 per N1 plus P caping 2 dikali 1 min P caping 2 per N2. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai dari Z, maka kita dapat memasukkannya ke dalam persamaan berikut. Maka kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, dari persamaan yang telah kita peroleh, maka untuk mencari estimasi proporsinya, P1 min P2 ini kita jadikan di tengah, sementara yang lainnya kita pindahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Jadi yang tersisa nantinya itu hanyalah P1 dan P2. Dengan beberapa langkah, maka kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini nantinya kita memperoleh teorema sebagai berikut. Jika X1 adalah variabel acak binomial dengan parameter N1 dan P1, dan X2 adalah variabel acak binomial dengan parameter N2 dan P2, di mana N1 dan N2 adalah sampel besar. Yang dimaksud sampel besar di sini yaitu N-nya lebih besar atau sama dengan 30, dengan P caping 1 sama dengan X1 per N1 dan P caping 2 sama dengan X2 per N2. Maka P caping 1 min P caping 2 dikurang Z alfa per 2 akar dari P caping 1 min P caping 1 per N1 ditambah P caping 2 dikali 1 min P caping 2 per N2 kurang dari P1 min P2 kurang dari P caping 1 min P caping 2 ditambah Z alfa per 2 dikali P caping 1 dikali 1 min P caping 1 per N1 ditambah P caping 2 dikali 1 per 1 dikurang P caping 2 per N2 adalah interval konfidensi 1 min alfa dikali 100% untuk selisih 2 proporsi. Dari rumusnya ini sendiri itu sebenarnya yang membedakannya itu terletak pada tandanya. Jika di sebelah kiri kita menggunakan negatif, maka di sebelah kanan kita menggunakan positif, sementara untuk yang lainnya itu sama. Nah, ini dapat memudahkan kita nantinya untuk mengerjakan soal-soalnya. Selanjutnya yaitu cara membaca tabel Z atau tabel normal baku. Di sini saya kasih contoh, misalnya kita disuruh misalnya 1 min alfa sama dengan 90%. Maka dari sini kita menemukan alfanya sama dengan 0,1. Maka alfa per 2 kita peroleh 0,05. Di sini kita disuruh mencari Z 0,05. Berikut adalah tabel dari distribusi normal. Di sini kita lihat bahwa dia itu luas daerah di bawah kurva normal standar dari 0 sampai Z. Nah, untuk mencari Z 0,05 dengan mudahnya dapat kita lakukan seperti ini.
yaitu 0,5 dikurang 0,05, maka diperoleh hasilnya yaitu 0,45. Atau bisa juga kita cari dari di sini diketahui 1 min alfa sama dengan 90%. Maka 90% ini sama dengan 0,9. Nah, 0,9 ini langsung kita bagi 2 aja, maka dapat kita peroleh 0,45. Nah, selangkah selanjutnya kita mencari 0,45 dari yang di tengah ini. Nah, yang mendekati 0,45 di sini yaitu 0,4495. Maka nilai dari Z 0,05 yaitu 1,64. Jadi yang ini 1,6 dijumlahkan dengan 0,04. Kita peroleh 1,64 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dua sampel acak masing-masing terdiri 700 mahasiswa dan 500 mahasiswi yang mengunjungi suatu bazar buku murah. Ternyata setelah kedua sampel tersebut diperiksa, terdapat 392 mahasiswa dan 325 mahasiswi yang merasa puas dengan adanya bazar tersebut. Tentukan interval konfidensi sebesar 98% untuk mengestimasi perbedaan proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang merasa puas terhadap bazar buku murah tersebut. Dari soal ini dapat diketahui N1-nya itu sama dengan 700, N2-nya 500, X1 sama dengan 392, dan X2 sama dengan 325. Di sini kita disuruh untuk menentukan interval konfidensi sebesar 98% untuk mengestimasi perbedaan proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang merasa puas terhadap bazar buku murah tersebut. Maka kita ketahui N1 dan X2, X1 dan X1, maka kita mencari peluang suksesnya atau P capping satunya, yaitu P capping 1 sama dengan X1 per N1 yaitu 392 per 700 sama dengan 0,56, dan P capping 2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 325 per 500 sama dengan 0,65. Selanjutnya di soal diketahui 1 min alfa sama dengan 0,98, maka setengah alfa atau alfa per 2 sama dengan 0,1, maka kita disuruh mencari Z 0,01. Kita lihat kembali tabel Z-nya, kita disuruh mencari Z 0,01. Sama seperti yang tadi, kita kurangkan 0,5 dikurang 0,01, maka diperoleh 0,49. Kita cari yang mendekati 0,49 yaitu seperti ini, 0,4901, maka dapat diperoleh Z 0,01 sama dengan 2,33. Kita kembali ke soal. Setelah semuanya yang diketahui kita tuliskan, kita masuk ke rumus yang ada di teorema. Sebenarnya kita bisa mencarinya
satu per satu seperti ini, akar dari variansi bisa dicari satu per satu untuk memudahkan, tapi untuk di sini saya akan memasukkannya sekaligus bersamaan. Kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus di bawah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini tuh P caping 1 dikali 1 min P caping 1 sehingga diperoleh 0,44. Di sini juga 1 min P caping 2 yaitu 0,35. Sama seperti yang tadi, perbedaannya hanya terletak di negatif dan positifnya saja. Nah, kita lakukan perhitungan terhadap ini, maka diperoleh hasilnya yaitu sebagai berikut. Maka kita peroleh peluangnya yaitu min 0,156 kurang dari P1 min P2 kurang dari min 0,024 sama dengan 0,98. Jadi dapat kita simpulkan, kita yakin sebesar 98% proporsi mahasiswi yang merasa puas terhadap bazar buku lebih besar daripada mahasiswa antara 2,4% dan 15,6%. Baiklah, saya sampai di sini yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata